Bayangkan sebuah negeri kecil yang dikepung dari segala arah. Negeri yang tanahnya direbut, rakyatnya ditindas, dan rumah-rumahnya dihancurkan satu persatu. Tapi meski sudah puluhan tahun mereka ditindas, negeri itu tetap berdiri. Meski darah tumpah hampir setiap hari, semangat mereka tak pernah padam. Nama negeri itu adalah Palestina. Yahudi telah mencoba segala cara untuk menguasai tanah itu. Dari jalur diplomasi hingga kekerasan bersenjata, dari propaganda media hingga blokade total. Tapi yang aneh, yang tak masuk akal menurut logika manusia, adalah bahwa Palestina masih ada. Tanah itu masih dipijak oleh kaki para pejuang, dihuni oleh keluarga-keluarga yang menolak menyerah. Apakah ini hanya soal kekuatan manusia? Teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan video ini. Karena dengan begitu, Anda telah menjadi bagian dari perjuangan untuk menyuarakan kebenaran, terutama tentang saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita lanjutkan kisah yang luar biasa ini. Sejak awal pendirian negara Israel pada tahun 1948, konflik antara Yahudi Zionis dan Palestina tidak pernah berhenti. Mereka mengklaim bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka. Dengan dukungan dari negara-negara besar dan organisasi internasional, mereka menduduki wilayah demi wilayah, menggusur warga Palestina dari rumah mereka sendiri. Tapi satu hal yang tak pernah mereka pahami, tanah itu bukan sekadar tanah biasa. Palestina adalah negeri yang diberkahi. Allah sendiri telah menyebut tanah itu dalam Al-Quran sebagai tanah yang penuh berkah. Dalam surah Al-Isra ayat 1, disebutkan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Ini bukan ucapan manusia. Ini adalah janji dari Tuhan semesta alam. Selama puluhan tahun, Yahudi mati-matian mencoba merebut seluruh tanah itu. Tapi lihatlah realita hari ini. Masjid Al-Aqsa masih berdiri. Warga Palestina masih mengumandangkan azan. Bendera Palestina masih berkibar di kamp-kamp pengungsian, di sekolah-sekolah darurat, di tengah runtuhan bangunan. Kita bicara tentang sebuah bangsa yang tidak punya tentara lengkap, tidak punya senjata canggih, bahkan sebagian dari mereka tidak punya makanan yang cukup. Tapi semangat mereka tak bisa dikalahkan. Anak-anak mereka tumbuh dalam situasi peperangan, tapi tetap tersenyum, tetap hafal Al-Quran, dan tetap percaya bahwa kemenangan itu pasti datang. Yahudi telah membangun tembok pemisah setinggi 8 meter untuk memisahkan mereka dari warga Palestina. Tapi apakah tembok itu bisa memisahkan mereka dari janji Allah? Karena sejarah menunjukkan bahwa siapapun yang melawan kehendak Allah pasti hancur. Lihatlah sejarah panjang penjajahan. Mulai dari Romawi, Bizantium, hingga Inggris, mereka semua datang dan pergi. Tapi rakyat Palestina tetap ada. Umat Islam tetap datang ke Masjidil Aqsa. Bahkan ketika Zionis membakar sebagian Masjid Al-Aqsa pada 1969, dunia Islam berguncang. Tapi tempat suci itu tidak pernah benar-benar hancur, karena Allah telah menjaganya. Dalam hadis syahih, Rasulullah pernah bersabda bahwa akan selalu ada sekelompok umat Islam yang terus berada di atas kebenaran, dan mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka akan terus berjuang, tidak peduli siapa yang meninggalkan mereka. Itu artinya, Palestina akan terus melahirkan para pejuang. Ketika kita melihat Palestina, kita sedang melihat salah satu bentuk mukjizat zaman modern. Bagaimana bisa mereka bertahan, padahal dunia seolah menutup mata? Bagaimana bisa anak-anak Palestina tetap sekolah di tengah reruntuhan? Bagaimana bisa mereka tetap percaya bahwa mereka akan menang? Karena mereka tahu, mereka tidak sendiri. Allah bersama mereka. Bahkan ketika roket-roket Israel menghujani langit Gaza, masih ada yang bertakbir di bawah tanah. Bahkan ketika listrik padam dan air bersih sulit ditemukan, mereka tetap membaca Al-Quran dengan suara lirih. Apakah ini kekuatan manusia semata? Ini adalah kekuatan iman. Ini adalah bukti bahwa Allah sedang menjaga Palestina, bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Hati-hati mereka tidak bisa dijajah.
Jiwa mereka tidak bisa ditaklukkan. Yahudi tahu itu. Mereka sadar bahwa yang mereka lawan bukan hanya rakyat Palestina, tapi juga iman yang ditanamkan oleh Allah di dalam dada para syuhada. Itu sebabnya mereka takut. Mereka khawatir bukan hanya karena roket rakitan Hamas, tapi karena keteguhan hati rakyat Palestina yang tidak pernah goyah. Kita yang berada jauh dari tanah itu, punya peran yang tidak kalah penting. Doa kita dan perhatian kita. Karena dalam Islam, siapapun yang membantu saudaranya dari kejauhan, Allah akan bantu dia di saat dia membutuhkan. Mereka bisa memblokade makanan, tapi tidak bisa memblokade langit. Mereka bisa membatasi gerakan manusia, tapi tidak bisa membatasi janji Allah. Mereka bisa mematikan lampu-lampu kota Gaza, tapi mereka tidak bisa memadamkan cahaya iman dalam hati penduduknya. Kita harus sadar bahwa yang sedang terjadi di Palestina bukan hanya konflik politik. Ini adalah konflik antara kebenaran dan kebatilan. Antara mereka yang ingin merebut tanah dengan kekerasan, dan mereka yang mempertahankannya dengan kesabaran dan doa. Yahudi telah gagal berkali-kali. Mereka gagal menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Mereka gagal menghapus nama Palestina dari peta dunia. Bahkan setiap kali mereka menyerang, Palestina justru semakin dikenal oleh dunia. Nama mereka semakin banyak disebut, bukan karena kekalahan, tapi karena ketabahan. Jika ini bukan bentuk perlindungan dari Allah, lalu apa? Kita semua mungkin bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kapan kemenangan akan datang? Tapi satu hal yang pasti, kemenangan itu telah dijanjikan. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah menjanjikan bahwa pada akhirnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Palestina bukan hanya soal geopolitik. Ini adalah soal keyakinan. Soal siapa yang kita bela, siapa yang kita doakan, dan di pihak mana kita berdiri. Kita tidak mungkin netral di hadapan kezaliman. Karena diam adalah bentuk pembiaran. Bersuaralah. Doakan mereka. Bantu sebarkan informasi tentang kondisi mereka. Karena setiap dukungan kecil yang kita berikan akan menjadi cahaya besar bagi mereka. Dan ingatlah, sekuat apapun usaha Yahudi untuk merebut Palestina, selama Allah menjaganya, mereka tidak akan pernah berhasil. Palestina akan terus hidup, akan terus melawan, dan suatu hari akan menang. Semoga Allah jaga Palestina. Semoga Allah kuatkan mereka. Dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kemenangan itu, meski hanya lewat doa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Mari jadi bagian dari barisan yang membela kebenaran. Karena Palestina bukan hanya sebuah tempat di peta, tapi ia adalah bagian dari hati umat Islam. Dan selama hati ini masih berdetak, selama iman ini masih menyala, maka Palestina tak akan pernah sendirian.